masyarakat-masyarakat yang membaca buku sekarang ini ya, itu berkorelasi lurus atau berbanding lurus dengan indeks kebahagiaan. Makin tinggi kebahagiaan suatu komunitas masyarakat, makin cenderung dia membaca buku. Finlandia, Denmark. Viktor Frankl merupakan profesor di bidang neurologi dan psikiatri di University of Vienna. Ia mendapatkan gelar doktor di bidang medisin dan filosofi dari universitas yang sama. Selama Perang Dunia Kedua, ia menghabiskan 3 tahun waktunya di kamp tahanan Auschwitz. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis 27 buku dan karya-karyanya telah diterjemahkan ke lebih dari 19 bahasa di seluruh dunia. Well, what? Did you read the book? Oh, yes. Did you like it? I did. Salah satunya yang sedang kita bahas ini, buku berjudul Man's Search for Meaning. Buku yang dirancang tahun 1945-an ini berisi pengalaman dan juga sebuah doktrin terapeutik atau sebuah analisis eksistensial bernama logoterapi. Kerangka berpikir seperti ini muncul setelah Frank mewawancara banyak pasiennya di Vienna maupun kamp pengungsian, dan hasil pengalamannya sendiri menjadi penyintas atau orang yang pernah berada dalam kamp penampungan Nazi yang selalu dihantui pertanyaan, kapan giliranku dieksekusi. Frank sendiri punya pengalaman ini karena ia kehilangan ayah, ibu, saudara, dan istrinya dalam kamp berisi gas beracun. Ia merasa kehilangan dan hatinya hancur saat itu. Ia kemudian menuliskan pengalaman-pengalaman itu dalam buku ini. Frank berpendapat bahwa esensi dari kehidupan adalah menemukan tujuan bagi diri sendiri. Hal ini bisa ditemukan lewat pekerjaan, hubungan cinta kasih, dan sikap seseorang saat menghadapi musibah yang gak terelakkan. Seringkali ia juga bertanya ke pasiennya yang sering mendapat siksaan, kenapa kamu gak bunuh diri aja? Dan mereka kebanyakan menemukan jawaban yang dijadikannya sebagai petunjuk dalam pendekatan psikoterapi. Menurut Frank, saat kita bisa menemukan tujuan-tujuan dalam hidup kita akan lebih berarti. Buku ini punya 3 bab. Pertama tentang pengalaman Frank saat menghuni kamp konsentrasi Nazi, kemudian kedua logoterapi secara singkat, dan yang ketiga ada postscript 1984, semacam catatan untuk kasus-kasus tragis. Di bab 1, Frank menceritakan tugasnya selama di penampungan, seperti menggali tanah untuk membangun terowongan dan rel kereta. Di bagian ini, ia banyak menggambarkan delusion of reprieve, jadi semacam gejala-gejala psikis yang muncul sebelum seseorang dieksekusi mati. Di penampungan itu sedikitnya ada 15.000 tawanan. Mereka berdesakan, kedinginan, dan hanya diberi makan 4 hari sekali. Bukan 4 kali sehari loh ya. Di bab ini Frank menarasikan pengalamannya persis seperti novel dengan sudut pandang orang pertama. Bagaimana para tahanan digunduli. Bukan hanya rambut di kepala, tapi juga rambut di sekujur tubuh. Mereka dipekerjakan dan yang nampak sakit akan segera dikirim ke ruangan bergas racun untuk dibunuh karena dianggap nggak berguna. Frank melihat banyak mayat, bukan yang hanya mati dibunuh dengan gas beracun, tapi juga kedinginan di Auschwitz. Selama di camp ini, Frank banyak melakukan observasi terhadap banyak tahanan yang selamat dan menjadi premis utama dalam buku ini. Di bab 2, menceritakan logoterapi secara singkat. Premis utama dari logoterapi adalah dorongan utama seseorang dalam mencari makna dalam hidup. Dan kesehatan mental serta kesejahteraan akan berjalan selaras dalam pencarian makna hidup tersebut. Semakin seseorang menemukan makna akan hidupnya, semakin kuat kesehatan mental dan kesejahteraannya. Ada beberapa hal yang dapat kita peroleh kalau kita menerapkan logoterapi. Salah satunya kita memiliki pemahaman yang jelas, karena di logoterapi kita akan banyak diajarkan tentang bertanya pada diri sendiri. Mengapa kita hidup dan berada di dunia? Apa yang ingin kita dapatkan, dan hal-hal tersebut dapat memberikan arah yang jelas dalam hidup kita dan apa saja yang perlu kita penuhi. Logoterapi juga dapat menjawab pertanyaan eksistensial dalam hidup, misalnya kenapa sebuah musibah menimpa kita, bagaimana cara kita menghadapi musibah atau cobaan itu,
dan pada akhirnya bagaimana cara kita mendapat ketenangan yang luar biasa. Yang kedua, ketahanan dalam kesulitan. Saat menghadapi penderitaan atau kesulitan, seseorang dapat menemukan makna dalam hidup. Dengan mengubah kerangka berpikir kalau penderitaan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, seseorang dapat menjadi lebih tangguh dan lebih siap menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup. Yang ketiga, tanggung jawab pada diri sendiri. Bertanggung jawab atas kehidupan kita dan setiap keputusan-keputusan yang diambil merupakan bagian kunci. Logoterapi mendorong setiap pembacanya bahwa mereka memiliki kebebasan untuk menjadi apa aja berdasarkan situasi-situasi tertentu. Yang keempat, tentu aja kesehatan psikis. Belajar logoterapi dapat meningkatkan kondisi psikis atau kesehatan mental kita. Dengan menyelaraskan kehidupan dan makna serta nilai yang sudah kita pegang utuh, kita dapat mengurangi atau bahkan meredam kecemasan, depresi hingga marah berlebih. Logoterapi dapat menjadi alternatif psikoterapi tradisional dengan membuat penggunanya fokus terhadap tujuan hidup dan penanganan masalah psikis. Yang kelima, hubungan antar sesama dan asmara. Logoterapi dapat meningkatkan kualitas hubungan, entah itu dengan pasangan atau orang-orang di sekitar. Hubungan yang berarti dapat menjadi sumber kepuasan mendalam dan memberikan kita tujuan. Di bab 3, The Case for a Tragic Optimism, di bagian ini Frank ingin mengajak pembacanya optimis tentang kehidupan. Ia mengenalkan konsep tragic optimism yang secara singkat berarti seseorang yang tetap optimis meskipun banyak hal tragis atau sial kerap terjadi pada hidupnya. Karena pada hakikatnya manusia hidup ini gak bisa dipisahkan dari 3 hal. Yang pertama rasa sakit atau penderitaan, kemudian rasa bersalah, dan kematian. 3 hal ini akan selalu mengikuti manusia. Fungsi hadirnya pemikiran kreatif pada manusia, terutama penggunaan logoterapi, adalah mengubah hal-hal pahit tersebut menjadi sesuatu yang konstruktif. Contohnya, pada tahun 1980 nih, psikiater Irvin Yalom dari Universitas Stanford ngadain terapi psikis. Dari 40 pasien yang ia periksa, 12 orang atau sekitar 30% diantaranya nggak memiliki keinginan atau tujuan dalam hidup. Dampaknya ya mereka nggak nafsu menjalani hidup dan kejiwaannya rentan atau sering terganggu. Nah, itu dia yang bisa kita sampaikan tentang logoterapi. Saat seseorang sudah mengaplikasikan logoterapi, mereka nggak hanya bahagia, tapi juga mampu berdamai dengan penderitaan yang dialaminya. Kalau merasa hidup kita rumit dan bikin suntuk, mungkin ada baiknya kalau kita menerapkan logoterapi. Logoterapi membantu individu mengeksplor dan menemukan tujuan dalam hidup. Saat seseorang memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapa dia hidup dan berada di dunia, apa yang ingin mereka dapatkan, hal-hal tersebut dapat memberi arah yang jelas dalam hidup dan apa saja yang perlu dipenuhi. Logoterapi juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial dalam hidup kita. Misalnya, kenapa sebuah musibah menimpa kita? Bagaimana cara kita menghadapi musibah atau cobaan-cobaan itu? Dan pada akhirnya, bagaimana cara kita mendapat ketenangan. Pandangan ini menawarkan sesuatu yang solutif dan related banget dengan kehidupan manusia modern.